Halo guys, halo semuanya. Kembali lagi bersama Mimin di channel Alur Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita Donghua series dari film Throne of Steel untuk part terbarunya ya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di video kali ini, di saat Hao Chen sedang berjalan-jalan, ia bertemu dengan gadis cantik dambaannya, yaitu Nona Sai. Di sana, Nona Sai juga sangat senang bisa bertemu lagi dengan Hao Chen. Ia meminta Hao Chen membawanya kembali ke tempat tinggalnya. Hao Chen pun memegang tangan Nona Sai. Namun, di saat bersamaan, para anak buah Nona Sai sangat tidak suka kepada Hao Chen. Karena Nona Sai berdiri di sana selama 2 jam hanya untuk menunggu Hao Chen. Mereka pun ingin membunuh Hao Chen. Namun ketua mereka mengatakan untuk jangan terburu-buru dalam mengambil tindakan. Lalu Hao Chen pun mengantarkan Nona Sai pulang ke tempat tinggalnya. Di perjalanannya, Nona Sai mencium aroma yang sangat harum. Juga masih ada banyak pohon buah lainnya yang beraroma. Akan tetapi, Hao Chen hanya mencium bau jeruk mandarin dan tidak mencium pohon lainnya. Nona Sai menjelaskan ketika tidak dapat melihat sesuatu, maka indera penciuman semakin tajam. Lalu Hao Chen pun mencoba menutup matanya dan memfokuskan indera penciumannya. Di sana, Hao Chen pun merasakan penciuman yang tajam seperti Nona Sai. Ia juga merasakan dunia di mata Nona Sai. Di sisi lain, para anak buahnya semakin kesal kepada Hao Chen dengan apa yang ia lakukan kepada nona besarnya. Ia mengatakan kalau Hao Chen tidak layak untuk nona besar mereka. Salah satu dari mereka pun melempar pisau ke arah Hao Chen. Seketika, Nona Sai tahu kalau anak buahnya akan menyerang Hao Chen secara diam-diam. Ia pun langsung menangkis serangan tersebut dan mengembalikannya. Tak selang berapa lama, mereka pun telah sampai di halaman rumahnya. Namun Hao Chen tidak mau pergi dan ingin tinggal lebih lama bersama Nona Sai. Lalu Nona Sai mengatakan kalau semua itu tidak bisa karena ia akan ada urusan yang sangat penting. Dan ia meminta Hao Chen untuk mengantarkannya lagi. Beberapa waktu kemudian, Hao Chen pun berlatih teknik pengumpulan momentum untuk dapat membantu pencairan mana. Di saat ia melatih pengumpulan momentum, tiba-tiba Tungku Roh Suci menyerap mana. Ia tahu kalau dalam situasi seperti itu, Tungku Roh Sucinya akan ditingkatkan. Tak selang berapa lama, Hao Chen pun berhasil menyelesaikan peningkatan pertama dari Tungku Roh Suci. Selain itu, Tungku Roh Suci juga akan memiliki kegunaan baru. Hao Chen juga tahu kalau pencairan mana dirinya belum stabil. Dan ketika Tungku Roh Suci menciptakan mana cair yang stabil, Hao Chen kemungkinan akan mencapai tingkat 5. Dan di hari ketiga ujian Assassin, komandan dari kuil Assassin mengumpulkan kalau ada 12 pembunuh yang tersisa dalam ujiannya. Ia meminta Tuan Ying Sui Feng dari kuil Assassin untuk memilih 10 besar. Ketua juga mengumumkan boleh melakukan apa saja dalam pertarungannya. Akan menghitung sampai ke 10 dan kompetisi akan dimulai. Para peserta pun memilih bersembunyi untuk tidak tersingkir lebih awal. Namun di saat bersamaan, Nona Sai dengan begitu santainya memasuki arena pertarungan tersebut. Para peserta yang lainnya pun bertanya-tanya kenapa ada kontestan yang buta. Dan ia ingin tahu seberapa hebat Nona Sai yang tidak bisa melihat itu. Karena butuh 2 orang untuk disingkirkan dan dipastikan lolos, jadi mereka semua akan menyerang Nona Sai yang buta dan menampakkan dirinya di sana. Mereka pun menyerang Nona Sai secara bersama-sama. Lalu Nona Sai menggunakan teknik cloningnya untuk mengalahkan mereka semua. Mereka pun dikalahkan dengan mudah oleh Nona Sai. Karena sudah tidak ada yang menyerangnya lagi, Tuan Ying pun mengatakan kepada Nona Sai kalau ia sudah memenuhi syarat untuk bergabung tim pemburu iblis. Dan meminta untuk mengikuti kompetisi peringkat selanjutnya. Namun Nona Sai mengatakan kalau ia tidak akan mengikuti ujian selanjutnya. Tuan Ying tahu kalau Nona Sai adalah wanita Saint reinkarnasi dan tidak ada pembunuh di sana yang bisa melawannya. Dan ia menyerah untuk tidak menyakiti kontestan lain.
Jadi, ia mengumumkan kalau kontestan nomor 1 yaitu Nona Sei menempati peringkat pertama dan langsung menuju ke babak final. Dan 11 sisanya akan melanjutkan kompetisi. Para kontestan pun langsung saling menyerang untuk mencari poin kemenangan. Di sana, Nona Sei pun teringat dengan Hao Chen. Apakah Hao Chen bisa lolos dalam ujiannya? Dan hari ketiga dari ujian kesatria, Guru Yehua menjelaskan kalau kesatria tingkat 5 dan kesatria tingkat 4 akan digabung. Tapi tak disangka orang-orang pertama yang ikut serta adalah tingkat 5 terkuat. Nona Xin pun merasa takut dengan kekuatan kesatria tingkat 5 karena ia dan Hao Chen hanya kesatria tingkat 4. Dan dari dalam arena, Yang Wanzhou sedang bertarung melawan kesatria tingkat 4 puncak. Ia pun dengan begitu mudah mengalahkannya. Lawannya langsung menyerah begitu saja karena melihat kekuatan yang begitu mengerikan dari Yang Wanzhou. Dan ternyata Yang Wanzhou adalah cucu dari Tuan Yang, yaitu ketua komandan kesatria. Di sana Guru Yehua juga menjelaskan kalau kesatria tingkat 4 tidak mungkin bertemu dengan kesatria tingkat 5 dalam pertarungannya. Namun tak disangka di pertandingan selanjutnya Hao Chen ternyata bertemu lawannya yang tidak lain adalah kesatria tingkat 5. Nona Xin dan Guru Yehua pun sangat terkejut kenapa lawan Hao Chen adalah kesatria tingkat 5. Guru Yehua pun terkejut ternyata lawan Hao Chen adalah kesatria tingkat 5. Namun Hao Chen tidak mempersalahkan hal itu. Karena ia sudah lama ingin melawan orang-orang yang lebih kuat. Mereka pun menuju arena pertarungan untuk menentukan siapa yang akan menang. Yang Wanzhou pun ingin tahu seberapa kuat Hao Chen dan teknik apa yang akan digunakan untuk melawan kesatria tingkat 5. Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih.